Selamat datang di mata kuliah Farmasi Industri 3, Farmasi Industri 2. Materi kali ini adalah tentang validasi. Yang kita pelajari adalah tentang pengertian validasi, fungsi validasi dalam industri farmasi, rencana induk validasi, untuk cleaning validasi dan validasi proses kita bawakan di materi selanjutnya. Untuk validasi, ini ada proses validasi, kualifikasi, dan kalibrasi. Validasi adalah tindakan pembuktian bahwa proses yang dikehendaki akan mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan persyaratan. Jadi, kuncinya validasi itu ada persyaratannya. Sebagai contoh, untuk validasi metode, ada persyaratan linearitas, presisi, akurasi. Untuk validasi proses, ada peta kendali mutu atau CP/CPK. Selanjutnya ada kualifikasi. Kualifikasi adalah tindakan pembuktian dengan membuat dokumentasi premis, sistem peralatan yang telah terpasang secara benar. Jadi untuk kualifikasi ini untuk membuktikan bahwa peralatan yang kita pasang sudah dipasang dengan benar. Yang dikualifikasikan itu ada 3, manusia, material, metode, atau dikenal dengan istilah triple M. Untuk kalibrasi adalah serangkaian tindakan pada kondisi tertentu untuk menentukan tingkat kesamaan nilai yang diperoleh dengan sistem ukur yang standar. Jadi untuk kalibrasi ini ada standarnya. Sebagai contoh, jika kita mengkalibrasi timbangan, misal timbangan tersebut 1 kg, apakah benar yang kita timbang nanti benar-benar 1 kg, itu alatnya harus dikalibrasi. Untuk kualifikasi sendiri ada 4 tahapan. Yang pertama adalah URS, User Requirement System. Lalu yang kedua ada Design Qualification. Setelah Design Qualification itu Design Installation, Installasi Qualification, instalasi. Lalu setelah itu ada qualification operasional, dan yang terakhir adalah qualification performance. Nah, sebagai produk dari GMP, pada saat kita melakukan proses produksi, maka dari tindakan dari laboratorium scale, lalu kita validasi tingkatan laboratoriumnya. Lalu setelah itu, kalau misalkan di scale up, itu hasilnya sama atau tidak perlu divalidasi. Hal ini untuk melihat apakah proses tersebut itu semua menghasilkan hasil yang ajak. Dan di sini selalu diberikan pada critical process control. Nah, ini untuk yang dikalibrasi itu biasanya adalah orang. Kita menggunakan kalibrator primer, sekunder, tersier, dan sebagainya. Untuk kualifikasi ada URS. URS adalah User Requirement System. Jadi sebelum kita mengajukan peralatan di industri, kita harus mengajukan spesifikasi yang kita inginkan. Misal apabila kita ingin membeli mesin cetak tablet. Mesin cetak tablet tersebut dia bisa mencetak berapa ribu tablet dalam 1 menit. Terus pre-kompresnya berapa, post-kompresnya berapa. Itu yang harus kita masukkan di URS. Lalu setelah URS datang, kita lakukan design qualification. Nah, pada design qualification ini
kita biasanya menerima tawaran dari pihak ketiga atau dari pihak supplier dari mesin. Lalu kita lihat desainnya itu sama atau tidak dengan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya ada installation qualification. Di installation qualification ini adalah proses pemasangan alatnya. Lalu ada operational qualification. Pada saat operational qualification ini sudah alat tersebut dijalankan dan kita nanti bisa mengetahui gimana proses berjalannya alat tersebut. Lalu untuk performance qualification ini apakah benar alat yang kita lakukan, alat yang kita cek sesuai spesifikasi. Saya ambil contoh apabila kita mau beli komputer. Pada saat beli komputer, kita menentukan URS, User Requirement System, spesifikasinya. Misal, saya mau beli komputer, saya gunakan untuk main game Tomb Raider. Nah, untuk itu untuk URS-nya. Lalu desain kualifikasinya berarti saya perlu Ryzen 7 5400. RAM saya perlu 16 GB atau 32 GB. Harddisk saya perlu SSD 512. Terus untuk harddisk yang ada SSD 2 tera. Itu masuk ke desain qualification. Untuk installation qualification, pada saat barangnya datang lalu dirakit, nah itu adalah proses installation qualification. Jadi kita memasangnya sudah benar atau enggak, itu installation qualification. Lalu operational qualification. Pada saat operational qualification kita coba setelah komputer tersebut jadi, kita pasang setupnya. Lalu kita coba kita pencet tombol lowernya nyala atau tidak. Kita buka, kita coba keyboardnya bisa jalan semua apa enggak, adakah keyboard yang enggak bisa dipakai. Misal hanya miss atau keylocknya miss. Terus mouse-nya bisa berjalan atau tidak. Nah, terus kalau misalkan sistem shutdown-nya bisa jalan atau enggak. Itu adalah operational qualification. Untuk performance qualification, baru kita coba komputer dengan spek tersebut untuk main Tomb Raider. Kita lihat FPS-nya berapa, kita lihat koneksinya gimana. Nah, selanjutnya untuk validasi, yang divalidasi itu adalah metode. Yang divalidasi pertama adalah validasi metode analisis. Yang kedua adalah validasi proses. Yang ketiga adalah validasi pembersihan atau cleaning validation. Untuk tujuannya dilakukan validasi itu senantiasa harus memenuhi standar ini. SWIP. Safety, quality, identity, potensi, dan purity. Selanjutnya masuk di rencana induk validasi. Rencana induk validasi itu atau dikenal dengan istilah RIP. Isinya adalah kebijakan validasi, struktur organisasi, dan kegiatan validasi. Biasanya kalau di industri ini di bawah QA atau engineer. Nah, lalu yang ketiga adalah ringkasan fasilitas, sistem, peralatan, proses yang akan divalidasi, format dokumen, ada format protokol validasi, format laporan validasi, perencanaan, dan jadwal pelaksanaan. Lalu kita apabila ada pengendalian perubahan, dan yang terakhir acuan dokumen yang digunakan. Biasanya kita gunakan standar dari mana, misal dari USP atau dari GMP, terserah mau diambil yang mana. Ini contoh
RIV yang pertama adalah halaman depan, lembar persetujuan, daftar isi, tujuan, filosofi, cakupan, struktur organisasi, tanggung jawab, uraian mengenai pabrik, terus proses yang akan divalidasi, ada kriteria penerimaannya, ada format dokumen, ada protapnya, ada rencana jadwalnya, ada pengendalian perubahannya, ada glosarium dan lampiran-lampiran yang diperlukan.